Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari 3 materi yang ada hubungannya satu sama lain. Yang pertama itu simpangan rata-rata, kedua itu ragam, dan ketiga itu simpangan baku. Ini ada lambangnya, simpangan rata-rata itu dilambangkan dengan SR, ragam dilambangkan dengan tau kuadrat, simpangan baku dilambangkan dengan tau. Kalian bisa memperhatikan di sini antara ragam dan simpangan baku itu hanya ini pakai kuadrat, ini tidak. Sehingga kalau disuruh mencari ragam dan simpangan baku, tinggal ragam ditarik akarnya sudah menjadi simpangan baku. Pertama kita bahas mengenai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan jumlah. Ya, dari nanti dijumlah dari selisih ini dianggap yang positif antara data dan rata-rata dibagi banyaknya data. Simpangan rata-rata dirumuskan dengan ini, SR sama dengan I sama dengan 1. 1 ini bergerak dari 1 sampai N, di mana XI itu data, X bar itu rata-rata. Tanda garis tegak 2 ini namanya harga mutlak. Jadi apa yang ada di antara dua garis ini selalu dianggap positif. Untuk contohnya, data 5, 7, 6, 9, 5, 4. Ini akan kita cari simpangan rata-ratanya. Langkah pertama, kita akan mencari rata-ratanya. Rata-rata didapat dari ini dijumlahkan, ini data ini dijumlahkan, kemudian dibagi 6. Ini kalau kalian hitung hasilnya 6. Jadi nanti kalau kalian mencatat, itu sebaiknya kalian dengan menghitung juga, sehingga tahu dari mana asalnya. Langkah kedua, kita cari simpangan rata-ratanya. Ini pertama, 5 dikurangi 6. 5 ini data pertama. Dikurangi 6, 6 ini dari rata-rata. Begitu seterusnya dari data 7, kemudian data 6, 9, 5, berikutnya 4. Kemudian dibagi 6. Nah, hasilnya seperti ini. 5 dikurangi 6 itu memang min 1. 5 dikurangi 6 itu min 1. Tapi karena ini ada tanda harga mutlak, maka di sini dianggap 1. Sama dengan ini, 7 dikurangi 6, 1. Ya, dan seterusnya sampai terakhir, data terakhir. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya 4/3. Ini mungkin kalau dihitung 1 ditambah 1 itu 2, 2 ditambah 3, 5, 5 tambah 1, 6. Ini 8, 8/6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 4/3. Ini ragam atau varian. Ini merupakan jumlah dari kuadrat. Kalau tadi itu hanya jumlah, tapi kalau ini dikuadratkan. Rumusnya seperti ini. Bandingkan dengan simpangan rata-rata tadi. Ya, bedanya sedikit sekali. Kalau simpangan rata-rata, ini itu harga mutlaknya, harga mutlak dari selisih. Tapi kalau di sini, selisihnya dikuadratkan. Ya, kalian bisa perhatikan perbedaannya. Contoh mencari ragam. Langkah pertama, sama seperti tadi, kita cari rata-ratanya, seperti ini. Sama ya caranya. Ini datanya dijumlah, kemudian dibagi 8. Hasilnya di sini ketemu 7. Setelah langkah kedua, kita baru mencari ragamnya. Ya, kita gunakan rumus ragamnya seperti ini. Asalnya dari mana? 7, 5, 8, 9. Yang ada di depan ini asalnya dari data ini. Dikurangi angka 7, ini sama, itu dari rata-rata. Hasilnya seperti ini. Angka 0 itu dari mana?
Angka 0 ini didapat dari 7 dikurangi 7 dikuadratkan, hasilnya 0. Angka 4 dari 5 dikurangi 7 dikuadratkan, hasilnya 4. Begitu seterusnya. Kita tinggal menghitung, kita jumlahkan. Jumlahnya 0 ditambah 4 ditambah 1 dan seterusnya, ini 18 dibagi 8. Lalu kita sederhanakan menjadi 9/4. Ya. Simpangan baku merupakan akar dari ragam dan dirumuskan sebagai berikut. Ya, itu rumus simpangan baku. Kalian perhatikan perbedaannya dengan simpangan rata-rata dan juga dengan rumus ragam. Ya, dari 3 itu kalian lihat perbedaannya. Kalau di simpangan rata-rata itu cukup jumlah dari selisihnya. Di ragam selisih dikuadratkan kemudian dijumlah. Hal yang sama untuk simpangan baku. Ya, simpangan baku itu merupakan akar dari ragam. Perhatikan bahwa ini itu sama dengan di sini. Ya, kalian perhatikan baik-baik di mana perbedaannya. Jangan sampai kalian salah dalam menggunakan. Contoh dari soal mencari simpangan baku. Penyelesaiannya, ya langkah pertama sama, yaitu menentukan rata-rata hitung. Untuk mencari rata-rata hitung, caranya sama, semua data dijumlah, kemudian dibagi banyaknya data. Dari perhitungan ini, didapatkan rata-ratanya itu 5. Langkah kedua, baru kita mencari simpangan bakunya. Kita terapkan rumus yang tadi. 7, 4 lagi, 1, 5, dan seterusnya. Ini merupakan data ini. Ya, kemudian dikurangi 5. 5 ini dari angka ini. Rata-rata semua dikurangi 5. Kemudian hasilnya kita hitung seperti ini. Ya, 4 ini didapat dari 7 dikurangi 5, yaitu 2 dikuadratkan jadi 4. Ya. 1 didapatkan dari 4 dikurangi 5 dikuadratkan 1. Ini sama. 16 itu dari 1 dikurangi 5 yaitu negatif 4 dikuadratkan 16 dan seterusnya. Seperti itu cara menghitungnya. Kemudian kita hitung lagi. Nah, ini dijumlahkan. Semua ini dijumlahkan. Hasilnya 32. Setelah itu 32 dibagi 8 itu 4. Ya, akar 4 itu 2.